Sidang polemik kita buka kembali, Ya. skor dicabut. Oke. Jadi tadi kata Bang Saleh secara implementasi memang masih ada hambatan-hambatan. Dea mau tanya Pak Tejo? Pak Tejo, terkait penghambat investasi yang lagi marak dibicarakan mengenai pungli, pemberantasan pungli. Bagaimana komentar Bapak? Pungli itu bukan baru sekarang, yang sudah lama. Iya, Namun pengawasannya yang tidak berkelanjutan, Pak. Ah, Nah ini kemarin yang kita tahu kan di perhubungan. Mestinya itu pengamanan internal yang harus menangkap itu. Irjen. Iya. Ya. Bukannya menterinya melapor kepada presiden, bukan begitu, ya. Jadi dia tindak dulu ke dalam, baru Ya. dilaporkan pada presiden bahwa kami menangkap ini dan sudah kami tertibkan di dalam. Ya. Jadi bukan presiden yang harus menertibkan itu atau datang ke sana, tidak, ya harusnya begitu. Tetapi pungli ini ya memang sudah lama, tetapi perlu pengawasan yang bersinambungan lah untuk ini. Sehingga praktek-praktek demikian ini kalau diawasi secara melekat itu, dia akan agak sedikit berkurang lah untuk ini. Oke, kita ada Irjen. Berarti secara internal sebetulnya pengawasan di dalam kementerian dan lembaga itu sudah ada. Ya. Lalu kemudian apa yang membuat itu harus ada pihak kepolisian dulu baru bisa bertindak? Sebetulnya kan kemarin kepolisian mendapat laporan dari menterinya. Sebetulnya tidak harus demikian, ya. Menteri bisa menindak secara langsung kepada anak buahnya. Kalaupun toh ini melanggar pidana, bisa dilaporkan kepada polisi. Ya. Tetapi bukan artinya harus polisi yang menangkap itu, bukan gitu. Bisa di dalam. Ya di dalam bisa, saya rasa bisa. Kami di militer juga demikian. Apakah kebutuhan ada intervensi dari luar dari kepolisian itu karena di dalam memang sudah sangat sesak begitu saling berkait semuanya sebenarnya main pungutan-pungutan ini? Tidak juga. Jadi kalau saya melihat ini kan sudah lama di perhubungan ini demikian. Ya. Tetapi pendidikan dari dalam tidak kurang ya. Jadi sebetulnya menteri perintahkan untuk melaksanakan penitipan itu. Oke. Jadi tidak perlu harus dari kepolisian mestinya kan. Oke. Nah, ini. Oke. Tetapi ada, boleh saya tanggapi? Boleh? Kebijakan tentang pungli nih Pak. Iya. Saya melihat itu kebijakan yang tiba-tiba muncul gitu ya. Ini boleh jadi Punglinya sudah lama, kebijakannya baru. kebijakan untuk memberantasnya Oke. tiba-tiba muncul gitu Ya. ya. Nah, saya berpikir kalau kebijakan-kebijakan pemerintah atas dasar demikian ada sesuatu persoalan nanti lalu dibuat kebijakan di luar. Ya. Nah, tidak ada semacam grand design. Reaktif saja. Jadi kalau ada tiba-tiba, ini saya terus terang yang saya khawatirkan, menterinya bisa jantungan loh. Wah, saya mau kerjakan apa? Baru kemarin, pemberantasan pungli itu bagus, kita dukung. Ya. Tapi harusnya jauh hari sudah dibuat. Lagi ada kebijakan lagi yang buat jantungan para menteri kita. Apa itu? Kemarin diputuskan oleh presiden kita bahwa harga BBM di Papua sama seluruh Seragam. Indonesia. Nah, itu harus direncanakan secara matang di awal. Nah, ini sekarang menteri kerja keras nih. Menteri-menteri yang terkait. Bahkan Pertamina nanti bisa pusing. Bagaimana? Karena saya monitor, mengangkat 1 liter BBM saja bisa 20 sekian ribu. Jauh lebih mahal dari harga. Bagaimana? Kosnya, pengeluarannya. Nah, yang seperti ini harus dirancang, jangan tiba-tiba muncul. Nah, oleh karena itulah presiden di Istana Negara itu harus ada tim yang membuat perencanaan-perencanaan sehingga dirilis kepada media. Tidak tiba-tiba ada masalah, lalu dibuat sedemikian rupa. Oke. Apakah ketiba-tibaan ini menunjukkan sebenarnya visi dari pemerintah ini hanya short time untuk mengejar quick win saja? Sebenarnya seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak demikian karena di dalam pemerintahan sendiri ada yang namanya RPJMN. Oke. Ini rencana jangka menengah sehingga bisa dalam waktu 5 tahun direncanakan dulu. Tetapi masalahnya memang mungkin ya berbagai macam ya. Kadang-kadang mungkin Pak Presiden punya melihat sesuatu masalah atau mendengar adanya permasalahan, dia ingin suatu hal yang cepat reaksinya. Takutnya kalau halnya seperti itu, ini pemerintah kita jadinya mungkin seperti pemadam kebakaran kali ya. Jadinya kalau ada api baru langsung cepat-cepat. Hal seperti ini kan walaupun harus diapresiasi memang berbagai macam hal yang perlu dibereskan, harus dibereskan secara cepat. Tetapi perlu juga ada penataan yang lebih baik. Seperti tadi yang dikatakan. Tapi dalam data yang dirilis oleh kantor staf kepresidenan tentang capaian-capaian pemerintah dalam 2 tahun, topik khusus tentang Papua itu memang masuk dalam rencana pemerintahan Jokowi JK ini. Oh ya, Papua memang masuk dari awal. Itu salah satu prioritas memang. Bagian BBM ini tidak
Nah, ada di tetapi sana. apa yang akan dilakukan dengan Papua itu sebenarnya kan banyak macamnya. Ada pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, kalau BBM ini saya sendiri nggak tahu. Kemudian mungkin tiba-tiba saja gitu ya kelihatannya. Ya. Karena memang selama ini sudah ada rencana-rencana berbagai macam dan sudah diimplementasikan juga. Oke. Ibu Menteri Sosial sudah hadir, Dea. Silakan diundang ke ruang sidang kita. Selamat malam Ibu Menteri Sosial Ibu Khofifah Indah Parawangsa. Selamat malam. Ya, silakan Mari Ibu. bergabung di polemik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya bersalam sini aja. Rasanya seperti sidang kabinet bertemu dengan rekan-rekan ini. Rapat terbatas. Rapat terbatas. Iya, Iya. senior saya. Oh. Ibu Khofifah, Polkam dan Kesejahteraan Sosial rapornya tinggi sekali, 70% kepuasan publik terhadap dua bidang itu. Ibu melakukan apa aja sih selama 2 tahun ini? 2 hari setelah dilantik, berarti tanggal 29 Oktober 2 tahun yang lalu, kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengikuti perjalanan Presiden ke Sinabung. Pesan Presiden waktu itu adalah, Bu Mensos, beliau panggilnya udah Bu Mensos Ya, gitu. ya. Rakyat itu disapa saja sudah bahagia, Oke. apalagi kemudian disapa ada program yang bisa kita Iya. sampaikan. Oke. Artinya bahwa pada saat 2 hari pertama di Kabinet Kerja itu memang Presiden sudah pesan kepada beliau dan beliau juga supaya lebih banyak turun ke lapangan, supaya melakukan inovasi, program-program percepatan pembangunan itu yang memang beliau pesan pada kami semua. Oke. Bidang kesehatan, bidang pendidikan itu termasuk dalam 3 fokus utama dalam pembangunan manusia. Jadi memang ada perintah khusus dari Bapak Presiden untuk fokus di bagian-bagian itu. Sebetulnya kan infrastruktur, Ya. kemudian penurunan kemiskinan, Ya. kemudian mengurangi kesenjangan, Ya. membuka lapangan kerja. Saya rasa itu hal penting yang seluruhnya mesti bersinergi pada 4 item itu. Oke. Kartu Indonesia Pintar Yap. memudahkan orang untuk mendapatkan pendidikan. Kartu Indonesia Sehat juga demikian. Apakah memang di lapangan rakyat sangat mendamba ini atau mengharapkan ini? Rasanya iya, karena saya tukang jalan, tukang turun, dan intensitas saya berkomunikasi dengan masyarakat rasanya cukup tinggi, dan sapaan-sapaan kesejahteraan itu akan menjadi bagian dari penguatan, peningkatan kualitas SDM di dalamnya. Karena kalau kita melihat Human Development Index, maka kita pasti melihat 1, derajat kesehatan, 2, angka partisipasi pendidikan, kemudian 3, income per kapita masyarakat. Nah, kalau mereka pada kategori masyarakat dengan penghasilan rendah atau kategori masyarakat 10,81, berarti dia kategori miskin, pasti ibaratnya kalau ini tanah ini kering, maka harus ada tetesan. Tetesan itulah ada bansos, tetesan itulah ada subsidi. Kebetulan di dalam koordinasi Kementerian Sosial itu ada PKH, Program Keluarga Harapan. Dalam banyak survei, itu ternyata yang memiliki signifikansi paling tinggi dalam penurunan kemiskinan. Oke. Sebenarnya ada yang baru nggak, Bu? Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Nah, sekarang? sekarang Kalau saya bicara bawa tentang kartu. program Keluarga Harapan, Saya bawa kartu ini ada Oh, iya, produk. iya. Ini produk terbarunya, Ya. sebetulnya bukan hanya Kementerian Sosial. Boleh saya lihat? Oh boleh. atau saya dapat? Saya bisa, oh jangan. Dan saya bisa membandingkan, Ya. ini sama lah kartu keluarga sejahtera. Itu di zaman siapa? Nah, zaman Pak Jokowi. Jokowi semua, ya. Inilah yang sebetulnya di-launching pada 4 November 2014. Ya. Tetapi ini belum bisa non-tunai. Nah, kemudian dengan proses sangat panjang, yang banyak sekali kami mendapatkan masukan. Kenapa ya kalau masyarakat makin miskin kartunya makin banyak. Ya, Jadi ya. kemudian banyak sekali masukan supaya single card. Jadi 1 kartu tapi banyak fungsi. Dengan proses sangat panjang akhirnya ketemulah format seperti ini. Sama kartu keluarga sejahtera, yang beda adalah baliknya. Nah, baliknya ini ada item-itemnya karena ini bisa di swipe di EDC dan ini merangkap menjadi kartu ATM. Sudah Sudah jalan, sudah di 26 kota. Oke.
Besok pagi insya Allah saya ke Kota Batu, Ya. besok siang saya ke Kota Blitar, Ya. akan melanjutkan. Jadi besok di Blitar itu sudah tuntas kota. Seluruh penerima PKH akan terima ini, semuanya sudah akan bisa terima non tunai. Di sini ada e-wallet, ada wallet Raskin, Ya. ada wallet PKH, ada wallet LPG 3 kilo. Beberapa kota sudah wallet pupuk. Itu basis internetnya mendukung? Ya karena ini kan interconnected, interoperated di antara 4 bank negara. Oh, iya. Jadi kalau di sini BNI misalnya, tapi di sini sebenarnya 4 bank negara gitu. Baik. Jadi sekarang masyarakat miskin sudah boleh mengakses ATM dengan kartu ini Oke. gitu. Karena seluruh yang sempat saya kunjungi, apakah ibu-ibu pernah punya kartu ATM? Tidak. Tidak. Pernah punya buku tabungan? Tidak. Nah sekaranglah kita memulai. Jadi mereka sudah bisa menjadikan ini bagian dari saving account. Oke. Selama ini orang yang punya banyak kartu itu dikesankan seperti orang kaya. Sekarang orang miskin pun bisa punya kartu. Ya. Sekarang kan single card. Ya, single card. Ini Jadi sudah satu mulai. aja ya? Ya, baru 26 kota. 26 kota. Besok pagi insya Allah ke Kota Batu. Saya besok siang insya Allah ke Kota Blitar. Pingin untuk sampai ke untuk pupuk segala Ya, macam. ya, Oke. betul, betul. Iya, iya. Oke. Update beliau ini. Ya. Pak Saleh Iya. masih update katanya. Ya, benar. Karena Kita Masih tadi ada koordinasi. WA grupnya sama Iya, menteri iya. masih ada ya? Masih sering komunikasi Masih. sama Bu Mensos. Kalau Ibu Mensos, persoalan yang dihadapi di lapangan adalah persoalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi datang menyapa enak. Kalau Bapak di Kementerian Pertanian, bagaimana mau kadang menyapa ke ada juga lapangan? yang program-program kita yang bersentuhan langsung Beririsan, dengan iya. sosial yang terutama misalnya untuk industri-industri kecil menengah yang Iya. menyangkut masyarakat banyak. Nah itu kan di pedesaan yang tentu kita perlu melakukan pembinaan bagaimana mereka dapat meningkatkan misalnya industri-industri kreatif yang di daerah atau juga misalnya katakan kayak industri tenun misalnya di NTT atau songket di Sumatera dan lain-lainnya. Nah tentu di samping itu juga kami kebetulan waktu itu dipercayakan untuk di bidang industri, terutama di industri-industri besar kan kita kan perlu untuk bagaimana mengajak investor untuk masuk melakukan investasi. Nah tentu dengan yang kita berikan adalah dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Dan kita juga berpacu dengan negara-negara lain untuk menarik investor. Nah apa yang kita berikan salah satu adalah tentu kemudahan-kemudahan. Misalnya ketersediaan daripada infrastruktur, terus hambatan-hambatan seperti tadi yang dibilangin masih banyak hambatan-hambatan di daerah terutama di Pemda-Pemda terkait dengan perizinan-perizinan yang tadinya begitu banyak. Misalnya waktu itu pernah saya dikeluhkan oleh salah satu investor yang dia mau melakukan ekspor yang udah investasinya puluhan miliar rupiah, puluhan triliun. Ya. Itu dia mau melakukan ekspor perdana tidak bisa dilakukan karena hanya hambatan harus ada surat rekom izin gangguan dari kepala desa. Iya. Hanya terganggu oleh itu. Itu langsung saya Ya, koordinasi langsung dengan kepala BKPM. Saya bilang bikin aja surat langsung nanti entar kita koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk ini hambatan ini harus kita pangkas. Nah hal-hal seperti itulah yang harusnya kita benahi. Kalau enggak ya kita pasti tertinggal. Kan saat ini yang kita khususnya di ASEAN yang sekarang ini kita berlomba betul-betul kan dengan Vietnam. Yang pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonominya jauh artinya di atas kita. Padahal dari stabilitas keamanan dibanding Vietnam kita sangat-sangat baik nah, ya. inilah yang kita, walaupun padahal kan kita ini kan kalau mau dibilangin bahan baku, ketersediaan daripada berbagai macam bahan baku kan cukup. Nah ini yang harus. Di samping itu juga adalah ya tentu saya selalu dari awal ketika waktu itu dipercayakan oleh Bapak Presiden, waktu itu selalu berteriak adalah bagaimana agar biaya energi itu bisa menjadi murah. Kalau enggak kita enggak akan Biaya energi. Biaya energi dalam hal ini listrik, gas, kita kan termasuk mahal. Iya. Nah harusnya kalau untuk industri yang berproduksi harusnya kan kita subsidi. Ya. Tapi kan selama ini kan kita kebalikan. Yang kita subsidi adalah yang konsumsi untuk masyarakat. Oke. Walaupun memang waktu itu ada kebijakan ini. Tapi kan harusnya di negara-negara manapun yang namanya untuk produksi itulah yang harus kita bantu. Oke. Sehingga dengan sendirinya pertumbuhannya akan tumbuh. Baik. Oke, jadi tambah lagi catatan ekonomi Bung Yos ya? Iya. Baik. Dea, kita istirahat dulu. Baik, sidang polemik kita skors.